Anak-anak, baru saja kita membicarakan tentang komponen akun real yang pertama, yaitu harta. Ya. Sekarang kita beralih pada komponen akun real yang kedua, yaitu utang. Saya singkat U saja ya, utang ya. Jangan H, nanti H dipakai harta. Biar mudah menghafal saja. Jadi yang kedua utang. Apa itu utang? Utang disebut juga kewajiban. Kenapa? Karena orang yang punya utang wajib membayar, wajib melunasi. Kalau belum bayar, kalau belum melunasi, maka disebut utang atau liability. Liabilities. Ada. Berdasarkan jangka waktu pembayarannya, utang dibedakan menjadi dua. Utang lancar dan utang jangka panjang. Pembagiannya hampir mirip dengan harta. Ada harta lancar, ada harta tetap. Utang, ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Gak ada utang tetap ya, karena orang lunas-lunas. Adanya utang jangka panjang. Ada current liability atau short term liability, ada long term liability. Kalau harta tadi kan 5, ada current asset, ada investment asset, ada tangible asset, intangible asset, other asset. Ada 5 harta. Utang ada current liability atau short term liability, ada long term liability. Utang lancar adalah utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kan penak cara menghafalkannya, seperti di harta tadi ya. Harta lancar adalah harta yang tingkat likuiditasnya kurang dari 1 tahun. Utang lancar, utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi sebelum 1 tahun harus lunas itu, harus lunas. Karena jangka waktunya kurang dari 1 tahun, maka disebut utang lancar. Apa saja misalnya? Utang usaha. Utang yang timbul karena melakukan kegiatan usaha di bidang layanan jasa. Utang yang timbul karena melakukan kegiatan usaha di bidang layanan jasa. Kalau kita melakukan kegiatan usaha di bidang layanan jasa, membayarnya kemudian ada jangka waktunya, tidak cash, tidak tunai, maka muncul utang. Namanya utang usaha. Daerah pergi ke salon, kerimbat, ternyata uangnya kurang, kerimbatnya separuh aja.
Potong rambut selesai, tiwas dipotong rambutnya habis, uangnya kurang. Baru bulan depan ya. Nah, berarti Dera punya utang, namanya utang usaha. Deva naik mobil, angkut, taksi, Grab, ternyata nggak bawa uang. Kebetulan drivernya temennya, besok aja ya, udah nggak apa-apa. Nah, Deva punya utang, namanya utang usaha. Tetapi kalau utang itu muncul ketika melakukan transaksi jual beli, utangnya disebut utang dagang. Kalian membeli barang secara non tunai, secara kredit, belum bayar, bayarnya minggu depan, bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, itu utang, namanya utang dagang. Jadi bidang usahanya jual beli, bukan jasa. Utang yang disebut utang dagang. Pendapatan yang diterima di muka. Awas, di harta ada pendapatan yang masih harus diterima. Beda ya. Kalau pendapatan yang masih harus diterima masuk harta lancar. Saya sudah mengajar sebelum gajian, itu namanya pendapatan yang masih harus diterima. Kenapa masih harus diterima? Karena saya belum terima. Saya punya piutang, saya punya tagihan, saya bisa lagi, mana gaji saya sudah ngajar. Itu pendapatan yang masih harus diterima, harta lancar. Ini pendapatan yang diterima di muka, pendapatan yang diterima duluan. Saya belum ngajar, udah gajian. Berarti saya punya utang, belum ngajar, tapi udah gajian. Tak ambil dulu gajinya, saya punya utang, utang lancar. Beda ya, awas. Nanti ada di sini pendapatan jasa, pendapatan komisi, pendapatan bunga, pendapatan sewa, ngumpul banyak sini. Ada pendapatan yang diterima di muka, ada pendapatan yang masih harus diterima. Nomornya beda. Maka dihafal mulai sekarang, jangan ditunda. Sudah terlambat 2 minggu kalian, setelah ngumpul nanti. Beban yang masih harus dibayar. Awas, di harta lancar aja beban yang dibayar di muka. Beda, ini beban yang masih harus dibayar. Sudah dibayar belum? Belum, makanya harus bayar. Karena belum bayar namanya utang. Tapi kalau di harta lancar, beban yang dibayar di muka, dibayar duluan. Sudah bayar. Khairah sudah bayar SPP sampai bulan Desember, wah keren. Karena sekarang baru Oktober, boleh nggak? Udah seneng banget sekolahannya. Akhirnya juga khawatir kalau nggak saya bayar karena temannya habis buat pacaran, jadi saya bayar sekarang aja ya, gitu ya. Sama saja Khairah titip. Nah, ini harta, beban yang dibayar di muka. Tapi kalau ini beban yang masih harus dibayar berarti belum bayar. Ini udah Oktober, siapa yang belum bayar SPP? Ayo sejak bulan Januari. Nah, itu berarti masih harus dibayar, berarti utang itu, utang. Understand? Yes. Yes. Prolongasi, tulisannya prolongasi dari bahasa Belanda ya. Ini pinjaman yang berjangka waktu 1 bulan, 1 bulan, tidak boleh lebih.
Kalau sebelum 1 bulan dilunasi boleh nggak? Boleh. Kalau melunasinya 2 bulan boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. 1,5 bulan? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan waktunya 1 bulan. Tapi bayar duluan malah boleh. Sebelum 1 bulan ya, prolongasi. 1 bulan. Berning 3 bulan. Pinjaman yang berjangka waktu 3 bulan. Nggak boleh lebih. Harus 3 bulan. Begitu 3 bulan, lunasi. Harus dilunasi. Kalau sebelum 3 bulan, dilunasi boleh nggak? Boleh. Tapi kalau melunasinya setelah 3 bulan, boleh nggak? Tidak. Nggak boleh, harus 3 bulan. Wesel bayar 4 bulan. 4 bulan. Prolongasi 1 bulan. Belening 3 bulan. Wesel bayar 4 bulan. Sebenarnya tadi di harta lancar itu ada wesel, namanya wesel tagih ya. Kita melompati nggak apa-apa. Jadi wesel bayar tadi di harta, wesel tagih di harta ada. Nah, di utang ada, namanya wesel bayar. Jangka waktunya 4 bulan. Wesel bayar ya. Surat gaji yang timbul kalau kita melakukan transaksi keuangan dengan pihak pegadaian yang katanya mengatasi masalah tanpa masalah. Itu kalau kita melakukan transaksi kredit dengan pegadaian, bukti transaksinya adalah surat gade. Jangka waktunya 120 hari. 120 hari. Bukan 4 bulan. Baik, itu contoh-contoh dari utang jangka pendek atau utang lancar. Ada utang usaha atau utang dagang, ada pendapatan yang diterima di muka, ada beban yang masih harus dibayar, prolongasi, belening, wesel bayar, surat gede, dan masih ada yang lain. Ini saja dulu ya. Oke.